apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jugen, kenapa Anda tidak bicara? Setelah giliran Shoyen, suara itu tiba-tiba berhenti. Namun karena Shoyen tidak berbicara sedikit lebih lama, lalu Suyan bertanya. Yang mulia adalah aktor saya. Apa maksud Anda? Sebenarnya, alasan mengapa Shoyen tidak langsung berbicara bukan karena dia sedang berpikir, tetapi karena dia melakukannya dengan sengaja, karena yang dia tunggu adalah pertanyaan Suyan. Menghadapi pertemuan yang tidak jelas ini dan sekelompok orang gila yang sama sekali tidak memiliki tujuan yang akurat, Shoyen tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, atau apa yang sedang mereka lakukan. Jadi Shoyen memilih cara yang lebih mendominasi, karena dari percakapan di pertemuan sebelumnya. Mereka semua memiliki aktor mereka sendiri, dan Jugen adalah Shoyen saat ini. Jadi aktornya adalah dirinya sendiri. Dan mereka semua adalah aktor. Itu hanya lelucon, jangan khawatir. Suyan menjawab. Benarkah? Kalau begitu saya juga tertarik pada Huachan, dan saya juga ingin mempermainkannya. Jadi apakah saya boleh melakukannya? Suyan bertanya ragu-ragu. Bagaimanapun semua orang gila ini tidak ada yang memiliki tujuan yang jelas. Jadi kata-kata yang mereka ucapkan tidaklah aneh. Sebaliknya, akan aneh jika mereka terlalu biasa. Baiklah, kalau Anda tidak ingin mempermainkannya, dan Anda bisa melakukannya. Meskipun Huachan sekarang telah masuk dalam rencana saya, tapi jika Anda ingin mempermainkannya, saya ingin melihat apakah Anda bisa mempermainkannya. Sampai mati kali ini. Suyan berkata tanpa daya, tetapi setelah mendengar tentang Huachan, dia jelas tidak ingin Shoyen ikut campur. Setidaknya dia tidak meragukan identitas Shoyen. Tetapi Shoyen mendengar beberapa berita darinya, bahwa Suyan berencana untuk mempermainkan Huachan. Oke, saya akan menyiapkan situasi hidup dan mati untuknya. Dan reinkarnasi yang mulia juga ada dalam rencana saya. Dan saya ingin dia menjadi kuat terlebih dahulu. Jadi saya bisa mengganggu setiap dunia satu persatu. Jadi mulai sekarang, jangan pernah ada yang ikut campur tentang aktor saya. Karena ada penghalang di awal. Jelas, Shoyen mungkin sebaiknya mengatakannya dengan lebih tegas. Karena jika tidak, sekelompok orang dari kepala divisi kehancuran ini mungkin akan datang untuk mengganggunya. Setelah mengatakan itu, semua orang terdiam beberapa saat. Sekarang, kalian bisa bubar. Meskipun tidak ada yang menarik terjadi akhir-akhir ini, tapi kita harus bekerja keras untuk membuat semua dunia menjadi hidup. Dan ini akan menyenangkan. Suyan kemudian berkata, namun meskipun pertemuan kepala divisi kehancuran tidak sesering pertemuan alam dewa kekacauan, tapi mereka lebih santai dan sulit untuk dipahami. Setelah mengatakan itu, Suyan adalah orang pertama yang menghilang di panggung batu, dan kemudian sosok semua orang menghilang satu demi satu. Jugen, hati-hati dengan aktor Anda, karena Suyan tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebelum Suyan pergi, tiba-tiba Sayan berbicara kepada Shoyen. Namun Shoyen juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berbicara kepada Shoyen. Tapi kedengarannya seperti mengingat yang baik. Namun Shoyen tidak menjawab, karena menurutnya tidak akan ada orang yang baik di sini, dan mereka bahkan mungkin bukan manusia. Setelah pergi satu demi satu, Shoyen tidak pergi untuk waktu yang lama. Bukan karena dia tidak ingin pergi, tetapi karena dia tidak tahu bagaimana cara pergi. Bagaimanapun pertemuan ini berbeda dari metode pertemuan alam dewa kekacauan untuk pergi melalui slip giok khusus. Jadi Shoyen harus mencoba mencari cara untuk pergi. Tetapi untungnya itu tidak sulit. Kemudian dia memfokuskan pikirannya pada wajahnya dan terbangun dari kenyataan. Tapi saat Shoyen terbangun, wajah cantik di depannya membuat Shoyen merasa takut. Karena wajah itu sangat dekat dengannya. Bahkan hampir hidungnya bertemu hidung. Apa yang Anda lakukan? Tiba-tiba sebuah suara seperti lonceng perak keluar yang disertai dengan semburan aroma harum. Segera Shoyen menyingkirkan topengnya perlahan-lahan. Kemudian dia menghela nafas sedikit.
Saya tidak melakukan apapun, hanya saja saya mencoba mencari ketiga orang itu, tapi saya masih tidak menemukan apapun. Jawab Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Jangan berbohong pada saya, karena saya telah memanggil Anda 100 kali tadi, tapi Anda menjawab sama sekali. Ternyata Anda tidak jujur. Sambil berbicara, Ye Beijing menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah, namun mulutnya sedikit cemberut, sehingga dia terlihat sedikit imut. Mendengar itu, Xiaoyan memilih untuk menutup matanya, karena sebelum menghadiri pertemuan, dia lupa keberadaan Ye Beijing. Tetapi selama dia ada di sisinya, cepat atau lambat dia akan ketahuan. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk tidak pergi ke pertemuan divisi Chang Meishi. Anda pria bau. Mengapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya? Jika tidak, saya akan memberitahu mereka pada pertemuan berikutnya bahwa Anda adalah anggota kepala divisi dalam pertemuan itu. Melihat Xiaoyan tidak menjawab, Ye Beijing menjilangkan lengannya, kemudian dia meremas kelembutan itu dan tampak lebih bangga dan lembut. Saya hanya memakai topeng ini untuk melihat apakah ada yang aneh, kata Xiaoyan perlahan. Tidak mungkin, bagaimanapun saya telah memanggil Anda untuk waktu yang lama, kata Ye Beijing, kemudian terdiam yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Tidak heran mulut Anda terlihat aneh, lagi pula itu tidak mungkin, jadi jangan bohong pada saya. Jelas Ye Beijing tidak percaya, jadi Xiaoyan hanya membalikkan telapak tangannya dan menyerahkan topeng itu kepada Ye Beijing. Jika Anda tidak percaya, ambillah dan lihat sendiri. Xiaoyan berkata dengan serius. Lagi pula dia juga ingin mencobanya. Jika Ye Beijing memakai topeng Zhuge dan bertanya-tanya apakah Ye Beijing bisa menggunakannya. Pada saat ini, Ye Beijing menatap topeng yang diserahkan Xiaoyan, namun ekspresi wajahnya penuh kecurigaan. Tetapi pada akhirnya dia mengambil topeng itu dari tangan Xiaoyan dan pelan-pelan meletakkannya di wajahnya. Setelah memakainya sejenak, tubuh halus Ye Beijing tiba-tiba sedikit gemetar, yang membuat mata Xiaoyan memadat secara bersamaan. Mungkinkah selama dia mengenakan topeng itu, dia bisa menjadi kepala divisi kehancuran? Pikiran ini pertama kali muncul di benak Xiaoyan saat melihat tubuh Ye Beijing bergetar. Namun sesaat kemudian, Ye Beijing melepas topengnya sambil bergumam. Sepertinya dia hanya berpura-pura menunjukkannya pada Xiaoyan. Tidak ada yang salah dengan topeng itu? Ye Beijing berkata dengan tidak senang. Setelah itu, Ye Beijing mengembalikan topeng itu kepada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengambilnya, dia segera menyimpannya. Lalu, jelaskan pada saya, mengapa Anda tidak menjawab ketika saya memanggil Anda sebelumnya? Ye Beijing masih tampak bingung, dan dia harus meminta klarifikasi. Melihat Xiaoyan tidak berbicara, Ye Beijing mengembungkan pipinya. Saya tidak hanya memanggil nama Anda, tetapi saya juga mencium Anda, namun Anda masih tidak menganggapi. Jadi Anda pasti pergi ke suatu tempat tadi. Katakan pada saya, dan saya berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Ye Beijing berkata dengan suara rendah, mencoba mendapatkan jawaban dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit dalam hatinya. Bagaimanapun mulut besar Ye Beijing sangat berani. Dia bahkan berani menghadapi nomor 1 dalam pertemuan alam Dewa Kekacauan. Meskipun dia tidak menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa jika dia benar-benar tahu Xiaoyan telah memasuki pertemuan kepala divisi kehancuran, mustahil baginya untuk merahasiakannya. Jadi yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menyangkalnya. Namun jika Ye Beijing masih ada di sisinya pada pertemuan berikutnya, dan Xiaoyan mengenakan topeng itu lagi, maka rahasianya mungkin akan terbongkar sepenuhnya. Tidak ada apa-apa, itu hanya topeng yang saya dapatkan sebelumnya. Xiaoyan berkata dengan ekspresi serius. Oke, karena itu hanya topeng, berikan saja pada saya. Jelas, siapa Ye Beijing? Dia adalah seorang monster tua yang telah hidup entah berapa tahun. Meskipun dia memiliki perasaan imut dan penurut seperti seorang gadis, tetapi dia jelas tidak bodoh. Dan dia bahkan bisa menyembunyikan rencananya dengan sangat dalam. Entah dia pintar atau tidak, tapi Xiaoyan tahu betul bahwa Ye Beijing adalah orang yang benar-benar memakai topeng itu.
Kalau mau, pergi saja dan bunuh Chang Meishi sendiri. Ini bukan topeng biasa. Saya hanya belum menemukan cara menggunakannya. Xiaoyan dengan tegas menolak yang membuat Ye Beijing menyipitkan matanya yang indah. Namun dia tahu bagaimana cara berhenti di waktu yang tepat. Itu saja. Dasar pria pelit. Kalau tidak mau, lupakan saja. Tetapi Anda benar-benar tampan ketika Anda dalam pertemuan tadi. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia langsung berubah dari ekspresi marah menjadi senyum penghargaan untuk Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan berpikir dingin dalam hatinya. Ternyata hati seorang wanita sedalam laut. Sama seperti Chang Meishi, sangat sulit bagi orang untuk menebak kedalamannya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.